back to Sadewa Garage Official. Jadi di malam yang gabut ini kita pengen bikin konten mengulas tentang head ya? Ya. Head, beat, kohar, korek harian. Kok kohar sih? Gitu? Kok kohar sih? Gitu? Road race. Oh iya, ini road race. Jadi saking gabutnya kita nggak punya judul, jadi kita bikin vlog random mengulas tentang head, apa aja sih isinya di dalam head road race dengan spek berapa? Spek 130 cc standar. 30 cc standar. Nah, tadi kan di awal video itu ada ini nih cuplikannya kan tentang alat-alatnya, lubang-lubangnya itu nanti kita bakal ulas satu persatu nih untuk barang apa aja sih yang ada di dalam head. Coba di dalam head ini head yang ini udah pernah dipakai apa belum? Sudah. Ini yang udah pernah dipakai kemarin, terakhir dipakai di sirkuit Bumi Rahayu ya? Ya. Bumi Rahayu. Ini dapat nomor berapa kemarin? Kemarin itu masih spek yang lama, belum dirubah ini. Dapat nomor 5 doang. Dapat 5 doang. Tapi itu eventnya apa kemarin? Kejurnas ya? Kejurnas kah atau kejurda ya? Lupa juga. Yang terakhir ini kejurnas. Kejurnas sih? Kejurnas. Mantap kan? Lupa. Lain. Kejurnas yang kemarin terakhir. Masa sih? Iya. Ya mungkin aku lupa juga. Itu. Eventnya kemarin kejurnas, dapatnya cuma nomor 5 karena ini kita pakainya spek lama juga. Karena kita punyanya hanya big karbu. Sedangkan yang dilawan di sini ini rata-rata menggunakan Mio injeksi, Mio J ya. Nah, ini kan pakai Mio J di Mio sini. J. Jadi kalau untuk spek ini yang pernah kita riset, dulunya pernah juga sih ini main di daerah Brau sini. Perdana bikin head ini beruntun ya suaranya 1-2 Ya 1-2 doang. 1-2 yang satunya tuh Ucul Ya. kenal kan? Nomor 3-nya enggak tahu mati motornya. Tiganya mati motornya. Itu di kelas lokal Brau, terus di opennya Enggak salah nomor 4 sih itu kemarin. nomor 4 Di opennya. yang bawa kemarin sudah dapet ya. Nah, Yang bawa itu David Ireng, dapat liwe. David Liwe. Oh, mana sudah dia itu ya? Ya. Nah, jadi langsung aja kita bahas tentang apa aja sih yang ada di dalam head ini dan apa-apa saja sih barang yang masuk dalam head ini. Nah, di sini selain kita buat blok dan head atau motor road race, kita juga sering buat ini kohar untuk spek-spek harian gitu, mulai dari PCR sampai dengan metik-metik lah pokoknya. Kelajuan menyesuaikan dana dan barang apa saja yang dipakai itu menentukan dari laju motor. Yuk langsung aja kita bongkar isinya. Kok bongkar? Kita tanya-tanya speknya. Bisa juga dibongkar ini. Ribet. Nanti mungkin kalau udah rame baru kita bongkar-bongkaran. Oke. Oke, dari mana dulu ini kita Yang jelaskan pertama, pasti pada penasaran, kita mulai dari manifold lah. Manifold ya tetap gunain standar. Manifold ini tetap gunain yang standar Ya, karena MP7 kan. karena di kelasnya MP7 130 cc. 30 cc Nah, standar. ini cuma kan di dalamnya ini gimana teman? Iya, ini kan sudah di porting.
sesuaiin buat flow-nya supaya lebih bagus. Nah, ini kalau boleh tahu ukurannya berapa, Bang? Ini ukurannya sih tergantung mekanik ya. Sigmat. Bentar ya, kita Langsung ukur. aja disigmatin supaya Bisa kalau pakai sigmat doang. Bentar. nah untuk kalian yang mau pesan di luar daerah bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ini baru ini juga loh diukur ini. Ya kira-kira 26 lah. 25, oh 25.4. Nah, jadi manifolnya ini di apa sih namanya, borcun. Nah, di porting. Nah, ukurannya kayak gitu tadi. Oke, lanjut di bagian Bagian mana? ini terakhir nih. Pasti kan pada penasaran tuh kan, kita lihat dari manifold, Exhaust. Exhaustnya sih ini ya. Ini anu teman-teman, ini apa sih? Packing. Oh, ini. Iya, ini kegunaannya buat gantinya packing knalpot. Kita buatin dari aluminium. Ini beli apa Bikin sendiri ini. bikin sendiri, daripada beli pak yang begini lebih rapi. Soalnya kalau pakai packing dia apa ya bahasanya? Cemet. Oh gimana ya? Gepeng. Cemek. Oh sering ini ya, sering bocor gitu ya? Ya, Letakannya? gepeng. Jadi dia nutupin lubang. Iya. Terus Kayak apa ya? Misalnya gini nih. Mana ya? Nih, gepeng nih gini nih. Jadi dia nutupi lubang tuh. Ini bukan aneh contoh doang nih. ya sering kan gepeng kan kalau dikenain ujung knalpot itu kan jelek jadinya. Iya. Jadinya Menghalangi. kita bereksperimen dan berhasil membuat ini. Sebenarnya mungkin sudah ada yang bikin juga kayak gini ya kan? Ya. Kita... Kaget cok. Cuma kita buat mempermudah kerjaan kita buat seperti itu. Iya, jadi ini tanpa packing bisa, tanpa packing knalpot. Tapi lebih cantik aja begini ya kan? Kok bukan lebih cantik, ini mempengaruhi juga. Biar lebih panjang dia. Oh gitu. Oh itu Adalah ilmunya tersendiri. Ya. Terus ini ukurannya berapa nih bang? Ini kira-kira 23.8 deh ini. 23.8. Ya, kurang lebih. Tergantung. Oke. Tergantung mekanik. Tergantung mekanik dengan tergantung ini ya, sirkuit Ya, panjang dan pendek. tergantung sirkuit panjang dan pendek, dan juga tergantung selera sih. Desain mekaniknya itu dia bikin mesinnya gimana. Kalau ini berisik sekali. Anjay. Modus. Ini konten plus taman anak-anak. Lagi rame di rumah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita manifold udah, exhaust udah. Kemudian kita bahas soal Apa? Perklep. fair clap. Kalau ini perklep kita gunain yang ya menengah. Ini kita pakai BRT. BRT ya. Ya, lupa juga ini BRT yang mana ya? Lupa juga kemarin itu belinya. Berapa tuh bang kira-kira budgetnya BRT? BRT itu rasanya kalau nggak salah kemarin 300 lebih, itu 3,5 juta. 3,5 untuk fair clap. Ya, Terus selain fair clap di kuku-kukunya ini ada yang istimewa nggak? Ada yang dirubah? nggak ada sih. Kalau ini retainer doang ini. Retainer. Retainernya kita modif biar apa namanya, jarum dialnya nggak meleset ini. Kelihatan nggak?
kan kita lurusin nih. Oh tadinya cembung gitu ya? Ya tadinya bukan begini. Tadinya cembung, ini kelihatan nggak? Nah, tuh datar dia. Kalau Templar sih standar. Kalau Beat memang pakai roller ya? Ya memang dari pabrikannya. Kalau Mio gitu pakai roller nggak? Nggak ya? Standarnya enggak. Ini pakai model dia. Apa namanya? Tepet sepatu. Iya. Oke lanjut. Ngadak. Lanjut. Kemana lagi nih? Kita lanjut di Noken As. Oh Nokas. Noken AC ini custom. Ini bahannya nih. Mentah kah ini? Ini bahan mentah ini, kita grinding ulang ini. RX Z RX 7 RX 7 apa nih? Apaan tuh? Nggak kelihatan. Ya pokoknya itu. Ini dapat di mana kemarin? Online juga sih ini. Dapat dengan harga berapa ini? Nah ini lupa ini bahannya nih. Udah lama soalnya. Udah, terus kemana lagi kita ini? Kemudian ini terakhir klep. Oh, klepnya rahasia. Klepnya Klepnya rahasia mahal ini. Ini racing banget ini. Wah, susah belinya nih, carinya susah. Kita buka ya, kita lihat. Kita pakai klep standar. ini standar ya? Ini Standar. sudutan nggak sih? Apanya maksudnya sudutan? Ini kayak MP gitu kan udah di sudut nih. Enggak. Kalau MP7, kalau Beat enggak perlu disudut karena ininya sudah lebar. Oh gitu ya. Jadi enggak perlu disudut lagi. Enggak kayak Mio itu. Ini untuk payung klepnya menggunakan yang standar aja lah. Ya, standar aja. Harganya cuma 100.000. Dan ini juga bagian kubahnya kita apa ya, bentuknya kita rubah lah daripada standarnya, kan standarnya lebar sebelah nih bagian sini nih Ya. ya. Kalau lebar kubahnya ya kembali lagi Selera masing-masing. selera masing-masing. Kalau ada juga sukanya yang apa namanya, kubahnya yang kecil, ada yang lebar ya, tergantung sih maunya. Nah, kemudian ini piston. Woi, Ini pasangannya ini apa? ya ini pasangannya ini nih. Nah, ini yang pernah dipakai sudah. Ini kan kita reset karena kemarin ketinggian kompresinya, makanya motornya ndak awet. Ini domnya kita buat berapa ini? 1 mili deh, dengan lebar yang menyesuaikan kubah. Misalnya kubahnya 50 nih diameternya ya kan, ya lebih kecil 1 mili lah, jadi 49 atau 48,5. Berarti ini ya nggak perlu piston-piston yang jenong ya kalau MP7. Tergantung lagi. Tapi kalau menurut gue sih mending domnya nggak usah terlalu tinggi. Yang gini-gini aja. Ya. Tapi ada kan yang pakai apa jenong gitu. Oh, jenongnya yang lebih tinggi ada. Sesuai kebutuhan lah ya. Ya sesuai kebutuhan. Kalau mau kompresinya lebih tinggi, domnya otomatis lebih tinggi. Cuman kalau domnya lebih tinggi, otomatis beban piston lebih berat. Makanya kita ini buatnya domnya di pendek-pendek aja. Jadi biar lebih ringan pistonnya. Nah, itu tadi sebenarnya itu rahasia dapur, teman-teman. Cuma keceplosan aja. Iya. Keceplosan. Keceplosan. Ini pakai apa ini? Apaan tuh? Kalau ini gear timingnya Oh, gear timingnya kita pakai standar. Mana ya gear timingnya? standar ya? Iya, nggak ada sih tuh. Di luar gear timingnya. Timing. Jadi ini setup tempat kerja kita yang baru nih, ada
Ada proyek juga nih Satria. Satria. Ini yang punya Satriani yang lama tuh belum pasang-pasang nih sampai. Masih ada pembenahan juga. Nah. Ini juga baru di porting ulang. Ini yang reset. Ini yang udah pernah dipakai tapi kita bikin ulang. Ini enggak nanya nih merek piston pakai apa nih kita nih. Ini udah yang tahu-tahu udah tahu lah ini ya kan pistonnya apa nih. Yang paham-paham Coba aja. kita balik. Kelihatan enggak? Ini Made in NPP. Niki pun pena. Ini loh. jadi kita pakai NPP aja guys. Kita modif lagi nih biar meminimalisir gesekan. Ini ya. Iya. Ini aturnya gimana? Ini bulat tadinya. Iya, ini bulat ini sampai sini. Oh. Ini dipotong. Nah, ini gunanya apa ini? Ya meminimalisir gesekan aja sih, biar ringan juga. Berarti membuang ini juga lah ya. Apa? Biar Agak ringan. ya. Terus apa lagi? Kayaknya untuk seputaran ini bloknya mana sih? Bloknya mana ya? Bloknya standar juga sih. Bentar, kita cari blok. Kita cari bloknya. Ini deh. Di luar ya bloknya. Oh, lain bloknya di luar bloknya. Bloknya di luar. Kita malas ngorek-ngorek. Kita cuma mau nunjuk di konten gabut bikin ini nih. Pasti kalau review begini penasaran kan? Lihat lari motornya itu gimana ya kan? Nanti kita tunjukin di video di belakang nih. Sorry ya teman-teman, di sini agak daerah konflik pertempuran. Makanya agak berisik. Lagi banyak, lagi rame. Ini ya siapa ini? Oke. Sudah ngomong hampir 10 detik ternyata belum kita pencet videonya. Oke, Nah, jadi ini karena daerah konfliknya sudah mulai aman. Jadi kita cerita sedikit lah tentang ini si head ini tadi. Head ini awal pembuatannya apa aja yang sudah kita dapat dari sini, bagaimana ceritanya, kita cerita sedikit ya. Ini awalnya ini bang, kenapa bisa nyangkut di Matic? Awalnya kan balap ya, balap kan? Awalnya balap, tapi kok bisa sangkut di Matic? Sebenarnya sih gara-gara sudah malas balap, capek. Karena kayak mana ya? Sudah akhir-akhir malas-malasnya balap itu berangkat sendiri, repair motor sendiri pas balap itu. Jadi ceritanya aneh ya? Ya dulu kita pre-pater. Kan kita dulu sama-sama balap. Nah, cuma saya yang bodoh gitu kan. Situ juara terus. Jadi ceritanya dulu Bang Egy ini kan balap gitu kan, cuma pre-pater lah, beda nasib sama yang lain tim-tim besar kan. Makanya curhat aja sedikit ya kan. Cuma dengan keterbatasan itu ya jadinya bisa ngerjain motor sendiri ya kan. Dari situ tingkat keseriusan belajar sama ilmu yang didapat itu banyak gitu kan. Dari situ sih jadi lebih serius bikin motor. Awalnya kan masih balap tuh susah kita mau riset bikin begitu, kita sibuk balap, ngerjain sendiri, iya, bikin sendiri. Jadi adalah cerita di zaman dulu itu pembalap
dengan lagi balap nih, bikin motor sendiri, ngerjain sendiri dari sebelum main, penyisian sampai final, sampai juara. Nah, itu ada fotonya di IG. Ini kita kasih lihat juga nih sedikit ya kan. Nah, jadi dari perjalanan itu si beliau ini bisa buat motor, terutama Matic. Cuma nggak tahu kalau Matic ini Awalnya sih bukan, kita nggak mainan Matic sih awalnya. Awalnya kan kita dulu main MX. MX sama bebek, Ya 5TP itu. MTP, MX. Nah, Nah terus kita main. Terus ada tuh ada bos yang nawari ya kan, iya. bisa kah repairkan Matic. Awalnya sih minta repairkan. Siapa tuh? Ada bos kita yang itulah. Oh iya, yang lupa kulit itu ya. Yang nggak tahu arahnya kemana itu sekarang ya. Bukan lupa apa namanya, Kacang lupa kulit. kacang lupa kulit, tetapi ya itu biar aja itu. Kita sih bodo amat. Awalnya kan begitu, bisa kah ya namanya kita menjawab tantangan itu ya kan. Iya. Ya, kita coba-coba aja. Jadi awalnya itu bikin inilah Matic yang bekas sampahan orang juga. Nah, cebokin lah. Nah, cebokin. Tapi dari situ adalah prestasi yang didapat ya. Nah, alhamdulillah. Nambah motornya, nambah yang bikin. Yang kemarin terakhir itu di Event Berau itu, yaitu tadi yang sempat kita ceritain, juara 1, 2, harusnya 1, 2, 3 karena yang satunya itu Ada trouble. Untuk kelas lokal. Kalau yang di opennya itu dibawa David Klewai Sama David. itu sama David nomor 4 di open. Iya, kalau nggak salah 4 kali main lupa. Nah, Terus itu kan. Matic-nya dibawa itu juga. Kan dibawa Bella itu satu. Ah, Kan ke cewek juga tuh. main Matic kelas wanita itu Bella Sinta nomor 1 ya. Nomor 1, terus satunya itu kelas 1. Itu punya Bella nomor 1. Ya, Nomor 2 apa nomor 3 ya? Rasanya itu yang satunya ceweknya. Lupa ini. nomor 2 lah. Kalau ada 2 sih 3. 2-nya siapa? Sari. Bukan. Nomor 2. Iya, 2 Matic kan. Matic kita main 2 tuh, 1. Yang satunya dibawa yang gendut itu kan. Iya, siapa ya? Kiti-kiti gitu. Bukan. Itu kan di balap bulungan itu. Oh, Si iya. Neng Zahwa ya. Enggak 2 ya. Nggak tahu, lupa. 1-2 lah. 1-2 karena Sawa itu Nah, pembalap mana? sama Rinda. Iya. Nah, jadi di tahun berapa ya lupa. Itu banyak lah dapat piala, nanti di-sharekan fotonya. Nanti ada fotonya kok di situ, dimasukin juga. Kalau cerita soal perjalanan balap nanti di part berikut Iya, karena terlalu panjang. itu butuh waktu. Kalau di video ini tuh sebulan itu nggak selesai. Jadi gitu aja kali ya konten gabut malam ini. Nanti kita balik dengan konten-konten yang lebih menarik, ke tentunya seputar Matic, dari dana pelajar sampai yang sebenarnya kita bikin yang model wah juga bisa, tergantung dana. Ini nanti kita bakal buat Matic 150 cc. Ya, nanti ada proyekan juga ini bikin Matic 155. Nah, 155. Cuma ya barangnya belum ada. Belum datang. Belum selesai itu headnya. ini kisi-kisi aja nih. Kisi-kisi. Kita udah nyiapin knalpot CLD Shark. Ini bukan Purbalingga.
original nih bos. Original deh bos. Golok. Nih. Purbalingga nggak ada ininya. Nih di sini nih ada toknya nih. Ada lasernya itu. Nih. Kelihatan nggak tuh? Tuh, kelihatan kan? Ah, tuh, itu yang ori. Ya mungkin segitu aja lah video kita yang gabut pada malam hari ini. Nanti kita bakal balik dengan konten-konten yang lebih menarik lagi tentunya. Kalau kalian punya requestan tentang apa aja lah yang kalian pengen tanyakan, langsung aja banjiri kolom komentar. Kita siap menjawab. Seperti karbu, buat karbu bisa, buat head bisa, tergantung dana ya, Untuk budget kalian masing-masing. ya yang kita bilang kelajuan motor itu sesuai dengan apa yang kalian isi di dalam motor itu. Ada kepoin IG-nya ada juga tuh. Kita ada IG-nya ini di bawah ini, Sadewa Racing _ ya kan? Iya nggak tuh? Iya lah. Oke lah, segitu aja dulu video kita pada malam hari ini. Kalau ada salah kata, kita mohon maaf. Oke. Cek godok. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk tetap mendukung channel Sadewa Racing. Ya, biar makin berkembang dan apa tadi? Subscribe. Subscribe ya. Ya, itulah pokoknya. Nah, terima kasih untuk 100 subscriber yang sekarang ini. Sudah 100 subscriber lah, lumayan lah. Karena kita baru juga ngonten lagi kan, karena kemarin ada upload kaliper itu udah mulai rame lah. Terima kasih yang udah mampir. Ya segitu aja dulu. Nanti tambah banyak bacot. Videonya tambah panjang. Mumpung konflik belum terjadi. Konflik belum terjadi. Besok-besok kita buat di daerah damai. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.